warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua sahabat-sahabat diberi keadaan yang baik oleh Allah, dan semoga semuanya dalam keadaan yang tenang, tidak terikat terkait dengan tekanan jiwa, tekanan perasaan yang melampau. Semoga semuanya dalam ketenangan. Jadi diringkaskan cerita, ada sahabat yang bertanya, dalam keadaan sekarang ini amalan apa yang paling bagus diamalkan? Maksudnya akhir zaman inilah. Kemudian ada yang bertanya, apa amalan yang paling ringkas yang boleh diamal? Sebenarnya semua zikir itu bagus. Apa saja kalimat itu bagus semuanya, tiada yang tidak bagus. Subhanallah bagus, bagus, Alhamdulillah bagus, Allah Akbar bagus, semuanya bagus. Semua zikir ini tiada yang tidak bagus. Cuma di antara semua ini ada satu zikir yang paling afdal, paling baik. Apa dia? Afdalu zikri la ilaha illallah. Seafdal zikir la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah. Kenapa? Sebab kalau zikir yang lain, subhanallah contohnya, alhamdulillah contohnya, Allahu Akbar, ini kalau diucap oleh seorang yang bukan Islam, dia masih belum diiktiraf sebagai seorang Islam. Tapi kalau dia menyebut la ilaha illallah ditutup dengan Muhammadur Rasulullah, menurut fiqh, menurut hukum syariat, sah Islamnya. Jadi dengan kalimat la ilaha illallah itu saja seseorang itu boleh disahkan Islamnya. Sebab itulah kalimat la ilaha illallah ini adalah zikir yang paling afdal. Jadi untuk orang-orang yang mau beramal atau kepayahan mencari, sebab terlampau banyak zikir, terlampau banyak amalan sampai tidak tahu apa yang mau diamal, amalkanlah la ilaha illallah itu. Diamalkan dengan 3 syarat. Yang pertama, biwudu'in tamin, dengan wuduk yang sempurna. Jadi kalau betul-betul mau berzikir kepada Allah dengan niat untuk muraqabah, untuk taqarrub kepada Allah, untuk musyahadah kepada Allah, menyaksikan, maksudnya roh kita dijernihkan untuk penyaksian kepada Allah, maka untuk taqarrub kepada Allah, untuk musyahadah kepada Allah, menyaksikan, maksudnya roh kita dijernihkan untuk penyaksian kepada Allah, maka kita kalau mau berzikir dengan kalimat la ilaha illallah ini mestilah dengan wuduk. Kita cerita wuduk ini dari sudut zahirnya dulu, InsyaAllah lain kali baru kita cerita wuduk yang batin. Yang ini kita maksudkan wuduk yang zahir. Seperti kita mau ambil sembahyang, seperti mana kita ambil sembahyang, mau sembahyang, itulah wuduk yang kita maksudkan. Yang kedua, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bisautin qawiyyin ini zikir dengan suara yang kuat. Maksudnya kuat ini jelas, bukan kuat berteriak la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan begitu. Tapi la ilaha illallah, la ilallah disebut dengan jelas sehingga telinga dan hatinya mendengar. Cukup telinga dan hatinya mendengar, tidak perlu kuat yang berteriak, tapi jelas. Kalimat la ilaha illallah ada 12 huruf, jangan dikurang, jangan dilebihkan. Biar satu huruf tidak boleh dilebih, tidak boleh dikurang. Macam mana laju pun kita berzikir, jangan sampai la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi kita tidak menyalahkan yang begitu, mungkin dia ada dalilnya. Kita menurut apa yang diajar Syekh Abdul Qadir Jailani mesti jelas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitulah kalau mau berzikirnya, bisautin qawiyyin. Yang ketiga, menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bidarbin syadid, dengan hentakan yang kuat.
dengan hentakan kuat. Dengan hentakan yang kuat ini maksudnya bukan hentakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu macam Syiah sudah. Bukan begitu. Maksudnya dengan pukulan yang kuat ini, bidor bin syadid, dengan pukulan yang kuat, maksudnya ketika mana kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat illallah itu ditancapkan ke dalam hati kita, di dalam latifah qalbi yang pusatnya di jantung ini. Jadi kita sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, tembak ke jantung itu sehingga hilang titik-titik yang disebut ro'an, titik-titik hitam. Karena menurut Rasulullah SAW, orang yang berdosa ini akan ada titik hitam di hatinya, ro'an. Jadi kalau mau disingkirkan ro'an ini, hendaklah dengan zikir. Jadi menurut para ulama sufi, kalimat la ilaha illallah itu boleh menanggalkan ro'an, bintik-bintik hitam atau titik-titik hitam yang ada di hati kita ini dengan kalimat la ilaha illallah. Tancapkan ke dalam latifah qalbi. Nah, begitulah secara ringkasnya. Jadi boleh diamalkanlah kalimat la ilaha illallah ini. Ya, kalau ditanya berapa bilangannya, ya terserahlah mau berapa. Paling kurang, sekurang-kurangnya 3 kali. Ya, dia ada kaidah tersendiri mengikut perguruan masing-masing. Cuma yang ini kita ajarkan secara ringkas dan boleh diamalkan oleh sesiapa saja, asalkan hatinya ikhlas untuk taqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah. La ilaha illallah, ilaha illallah, la ilaha illallah. Cukuplah 3 kali. Paling kurang setiap lepas sembahyang. Lagi bagus kalau dapat 165 kali, lagi bagus kalau boleh makin banyak. Ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesanggupan. Jangan paksa. Ya, itulah dia. Jadi hati kita ini perlu di bidor bin syadid, jadi perlu dihentakkan dengan kalimat la ilaha illallah. Sebab selain daripada ro'an atau bintik-bintik hitam, hati kita ini digambarkan keras daripada batu, seperti mana dalam Al-Quran tertulis, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswah. Dan kemudian sesudah itu hati kamu itu lebih hati kamu itu keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Nah, bayangkan kalau batu yang keras ditukul, kita ada tukul, tapi kita pukul kelepek, batunya tidak pecah. Tapi kalau kita ada tukul, apa tukulnya? La ilaha illallah, kita hentakkan ke kolbi, maka batu kekufuran, batu munafik, batu macam-macam batu syirik, ada semua ada, akan dihancurkan. Berhala fik, batu macam-macam batu syirik, ada semua ada, akan dihancurkan berhala-berhala ini, insyaallah. Jadi amalkanlah zikir la ilaha illallah. Sekian.